Perhatian, konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja-puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang siang hari ini kita diberikan waktu untuk belajar bersama lagi, untuk beristiqomah di kajian kita. Dan kita akan memperdalam tentang cahaya. Dan alhamdulillah guru kita sudah hadir, Mas Sony Wicaksono, yang insya Allah nanti kita akan mendapatkan banyak insight. So mari kita persiapkan pendengaran, penglihatan hati kita untuk kita buka, senantiasa ada pembelajaran esensi yang kita dapati di pembelajaran kita siang hari ini. Tidak berpanjang lebar, kita sapa guru kita. Mas, apa kabar? Sehat, Mas Sony? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Makasih Mas Sony udah memberikan lagi waktu untuk kita untuk discuss, karena kemarin dirasa kurang ini gitu ya, kurang greget gitu. Kurang ya? ada greget-greget yang kurang, yang mungkin pengen lebih dielaborasi gitu ya, agak lebih dipraktikalkan, dan mungkin nanti ada pertanyaan atau diskusi seperti biasa ya teman-teman, ibu dan bapak, raise hand boleh, di chat juga boleh, dan mungkin kita akan memperdalam dulu makna cahaya itu sendiri. Silakan Mas Sony. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, telah memberikan kesempatan, waktu, kasih sayang yang berkelimpahan kepada kita semua untuk bisa tetap ada di dalam pencarian, ada di dalam pembelajaran di dalam hidup ini ya. Dan kesempatan kali ini sebenarnya saya diminta Kang Abu untuk memperdalam. Saya juga bingung memperdalamnya apanya. Tapi mungkin aku mulai dari pertanyaan dulu kali ya. Mungkin dari yang kemarin kita sampaikan, apakah ada semacam pertanyaan yang perlu kita tekankan di dalam hal ini. Sebelumnya mungkin dari situ dulu kali Kang Abu ya. Boleh, yang Mas. mau kita ini gitu loh. Ya, ini ada pertanyaan memang. Jadi pertanyaannya tuh gini, Mas Sony. Terkadang dalam sebuah ini aku bacain panjang gitu ya, tapi mungkin ini esensinya gitu ya, Mas Sony. Terkadang dalam sebuah pembelajaran itu kita mencari sosok yang namanya cahaya, sehingga ketika kita menemukan cahaya, kita yakin bahwa di situ bertemu dengan Tuhan. Bahkan beberapa para guru menyampaikan juga bahwa ketika kita bertemu cahaya, di situ kita sudah menemukan Tuhan. Tapi kemarin Mas Sony mengatakan ketika Tuhan itu masih berwujud cahaya, maka itu bukan Tuhan. Nah, ini agak sedikit complicated gitu. Bolehkah Mas Sony lebih memperjelas makna pertemuan dengan cahaya ini gitu? Gitu Mas, kira-kira. Oke, terima kasih. Jadi kayak saya sampaikan kemarin bahwa apapun yang kita lihat dalam bentuk bayangan, pikiran, sosok, ataupun yang kita lihat dari kacamata mata fisik ya, itu berarti segala sesuatu yang menghentikan cahaya. Karena segala sesuatu akan terlihat, terbayang, tergambarkan, terdengar, itu ketika itu terhenti di situ cahayanya. Sementara cahaya Allah itu cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis, jadi tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, karena itu cahaya itu begitu kita bisa gambarkan, berarti itu sesuatu yang justru menghentikannya gitu ya. Mungkin dari situ dulu pembelajarannya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu diajak ke perjalanan spiritual atau ketemu guru yang kemudian bisa melihat cahaya, membayangkan cahaya, atau cahaya itu ditangkap sebagai dalam suatu prisma sehingga cahaya itu bisa ada warna hijau, biru, merah, ungu dan sebagainya, itu berarti sesuatu yang masih bisa digambarkan, masih bisa terlihat. Jadi pasti bukan Tuhan, karena Tuhan itu ada di atas itu semua bahkan gitu ya. Jadi kalau kita mau, itu yang pertama. Nah yang kedua, ketika kita berbicara tentang Tuhan, Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa kita raba, sentuh, bayangkan, pahami, dan apapun dari apalagi panca indera fisik ya, pikiran lewat hati segala macam nggak bisa gitu ya. Jadi jadi konsep kembali kepada Tuhan itu perlu diketahui bahwa kita itu nggak bisa menangkap atau memilikinya Tuhan itu, tapi kita bisa larut di dalamnya gitu ya, larut di dalamnya, sehingga kalau kita
bicara seperti halnya ada di kitab Injil tuh ya, di Yohanes disebutkan bahwa aku di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam aku gitu ya. Jadi artinya itu kan melarut ya. Jadi we cannot own God, kita nggak bisa memiliki, kita nggak bisa menguasai, kita nggak bisa mendeskripsikan, tapi yang satu-satunya yang bisa kita yang terjadi di dalam itu adalah melarut gitu. Nah, melarut ini bukan seperti melarut kayak cairan, tetapi cahaya gitu loh. Jadi karena Tuhan cahaya di dalam cahaya, cahaya di atas cahaya. Jadi di dalam diri kita ada roh, yang itu adalah cahaya Tuhan juga. Tuhan juga roh bentuknya. Jadi roh yang ada di dalam kita ini seperti melarut di dalam cahaya Tuhan itu sendiri. Sehingga kalau kita misalnya membayangkan bahwa Tuhan itu sebuah sosok, maka sebuah sosok itu berarti bukan larut di dalamnya itu. Jadi itu berarti seperti justru mempersekutukan Tuhan gitu loh, menghentikan cahaya itu. Padahal kita sebagai cahaya harusnya pulang ke Tuhan itu seperti apa ya? Cahaya kembali kepada sumbernya, kira-kira gitu. Nah, itu jadi kalau dalam kemajuan spiritual, Allah tuh hendak menyempurnakan cahayanya di dalam diri kita gitu ya. Dan cahaya ini nggak bisa diukur, nggak bisa dilihat, nggak bisa diperbandingkan, nggak bisa dilihat dari sisi materi ya. Menyempurnakan cahaya itu artinya adalah mungkin kalau mau diukur pun itu tergambar dari refleksi seperti halnya bulan yang terlihat jadi sinar matahari yang terpantul sehingga bulan bisa terlihat. Apakah seseorang itu sudah dalam kesadaran cahaya, itu bisa dilihat dari refleksinya adalah dari perkataannya, dari perbuatannya, dari bagaimana dia memperlakukan sesama, bagaimana dia bermanfaat kepada orang lain gitu ya, dari bagaimana dia hidupnya ikhlas, pasrah. Itu refleksi dari bahwa dia sudah dalam proses penyempurnaan cahaya itu gitu. Jadi prismanya kira-kira itu, jadi kira-kira bisa dilihat dari akhlaknya segala macam. Jadi percuma kalau dia bilang dia berilmu tapi tidak terefleksi kepada hal seperti itu gitu ya. Jadi nggak bisa dilihat dari penampilannya, nggak bisa dilihat dari ciri-ciri fisiknya, karena semua itu kan bukan. Tapi bagaimana, apakah seseorang itu sudah mendapatkan cahaya kesadaran dari Tuhan? Ya refleksinya dari situ. Nah, semakin dia punya sikap seperti itu, semakin dia lepas, ikhlas, larut gitu, maka sebenarnya dia sedang dalam proses untuk penyempurnaan cahaya itu gitu. Nah, terkait dengan cahaya ini, jadi kalau kemarin kita sampaikan bahwa kalau cahaya lagi dalam memancar, jangan dilawan gitu ya, jangan pernah dihentikan, harus disempurnakan. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita bayangkan, konsep-konsep kita itu adalah segala sesuatu yang menghentikan penyempurnaan cahaya itu. Sehingga bagi orang-orang yang hendak menyempurnakan cahaya, yang perlu dilakukan adalah membiarkan cahaya itu sempurna di dalam dirinya dengan cara hidup yang lebih meditatif gitu. Hidup yang lebih tenang, lebih damai, lebih meditatif gitu. Jadi bukan diam ya, tapi meditatif. Meditasi dan diam kan dua hal yang berbeda kan. Tidak mengapa-ngapa meditasi. Jadi karena ketika kita dalam sikap yang meditatif, maka pada saat itu penyempurnaan itu berjalan terus-menerus. Tapi kalau kita itu misalnya sibuk ya, lalu kemudian banyak pikiran, hatinya tertekan, dan sebagainya, itu akan membuat cahaya itu tidak bisa masuk secara sempurna ke dalam diri kita. Banyak nafsu dan sebagainya itu akan membuat cahaya itu nggak sempurna gitu ya. Dan kalau udah tahu atau sadar ilmu cahaya ini, maka petunjuk Tuhan itu bentuknya juga cahaya. Jadi segala sesuatu yang dari Tuhan itu bentuknya cahaya. Berarti sebenarnya setiap hari memancar gitu ya. Cuman memang kita perlu
ada di frekuensi itu gitu. Jadi di frekuensi yang tidak ngapa-ngapa, meditatif, yang tidak banyak pikiran, tidak banyak asumsi, teori dan sebagainya. Yaitu latihannya lewat meditasi atau tafakur gitu ya. Sebenarnya tafakur itu sedang membiarkan cahaya itu tidak terhentikan gitu ya. Jadi akan diterima tapi tidak dihentikan, bisa dipancarkan juga tapi tidak dihentikan gitu ya. Dan manusia itu kan diciptakan Allah supaya dia dapat menyempurnakan cahayanya ya. Jadi di surat 32 ayat 9, ketika kita sempurna ditiupkan roh ke dalam diri kita, roh itu yang akan terus-menerus disempurnakan kesadarannya. Allah mengirim utusan Allah yaitu Rasul, itu juga hendak menyempurnakan cahayanya. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 150 atau 151 gitu ya, itu Rasul dikirim untuk wahyu disampaikan itu untuk menyempurnakan cahayanya. Di surat Al-Maidah ayat 15 dan 16 juga telah datang kepadamu cahaya dari Tuhanmu. Jadi semua itu adalah cahaya. Jadi tujuan hidup manusia ini juga kembali kepada Allah yang cahaya di balik cahaya. Nah, segala sesuatu yang Allah sampaikan lewat wahyu juga itu juga cahaya. Quran itu juga cahaya atau roh gitu ya. Jadi malaikat Jibril atau Jibril dikirim juga cahaya. Jadi kita sebenarnya sedang naik dari kesadaran yang materi kepada kesadaran non materi. Kita harus benar-benar bisa paham cahaya ini maksudnya apa gitu ya, sehingga kita bisa sampai kepada kesadaran, oh iya, tiap saat cahaya Allah tuh memancar sebenarnya di dalam level roh itu gitu ya. Tapi selama ini saya ada di frekuensi yang berbeda, yaitu di kesadaran otak materi gitu. Sehingga saya mau dapat sesuatu dari Allah di kesadaran roh, yang dimana cahaya itu terpancar terus, tidak bisa dihalangi, seharusnya nggak boleh dihalangi, tapi saya mencari Allah di kesadaran yang materi gitu, pakai otak, pakai pikiran. Sehingga nih nggak nyambung nih, kayak mau dapat gelombang FM tapi radionya AM gitu. Nah makanya orang-orang yang dapat cahaya dari Allah itu dia tahu ilmunya ini atau kesadaran ini dia udah dapat, sehingga dia bisa setiap saat ada di dalam hidup yang meditatif, sehingga dia bisa ada di dalam kesadaran cahaya itu gitu. Nah, salah satu yang menghambat itu adalah itu pikiran, kesadaran fisik. Makanya ketika orang itu bisa detach atau bisa melepaskan diri dari semua kehidupan yang dunia yang sifatnya materi ini, meskipun tetap tiap hari kerja dan ya mencari materi, tapi lepas gitu, detach, maka dia ada di dalam kesadaran cahaya itu yang benar-benar setiap saat dia bisa rasakan gitu. Satu sisi itu. Nah, jadi pertama jangan percaya kepada apapun yang wujud itu dianggap sebagai Tuhan. Saya sudah sampaikan kemarin, Allah, Tuhan itu wujud, tapi segala sesuatu yang wujud itu bukan berarti hanya fisik ya, tapi apapun yang bisa dibayangkan, dipikirkan, itu adalah Tuhan ya. Yang kedua adalah inti dari sepak bola adalah keyakinan. Sama seperti belanja, yakin paling murah, it's no. Cek. Kita perlu menyadari bahwa Allah itu cahaya di balik cahaya, dan kita akan kembali kepada itu gitu. Nah, kita harus menggunakan instrumen dalam diri kita yang namanya roh itu untuk ada di dalam kesadaran roh. Bahasanya bahasa roh, menerima pesannya juga lewat roh gitu. Jadi kira-kira itu Kang Abu ya. Mungkin itu dulu kali ya, sambil kita diskusi.
Oke, dan ini ada pertanyaan lanjutan Mas Sony. Metode menuju cahaya itu kan banyak beragam, ada jalur A, jalur B, jalur C gitu misalkan. Nah, jalur mana sih yang seharusnya saya ambil? Metode apa sih yang terbaik buat saya? Itu apa pandangan Mas Sony gitu? Ya mungkin banyak jalan kali ya Mas ya, ada yang melalui metode tafakur lah, meditatif lah, apapun lah penamaannya gitu. Tapi maksudnya mana sih yang the best gitu, atau mana sih yang terbaik untuk diambil sebagai pembelajaran kita menuju kepada cahaya itu sendiri gitu? Silakan. Yang penting tuh buat saya tuh tahu titik awal kita di mana dan titik akhirnya di mana gitu ya. Di antara titik awal dan titik akhir itu caranya bisa bermacam-macam, dan cara yang terbaik kan kalau di ini kan adalah pasrah Islam. Jadi bukan kita yang melakukan, tapi biarlah kasih sayang Allah yang membantu melakukannya gitu. Jadi tadi saya sudah sampaikan, apa yang kita lakukan justru menghentikan cahaya. Kayak kita berdoa, lucu ya, doa itu kan disuruh berdoa, tapi apapun yang kita mau akan menghalangi doa kita, itu lucu ya. Jadi kita diminta di Al-Quran kan 4226 atau di 4060 itu kan, atau 2 Al-Baqarah 186 kan dibilang berdoalah kamu ya kepadaku, aku akan kabulkan gitu kan. Tapi sebenarnya setiap punya kemauan menghalangi doa kita gitu. Nah, jadi doa itu harusnya sarana kita untuk pasrah dan membiarkan apa yang Tuhan hendak sampaikan atau berikan di dalam doa itu ke hati dan diri kita, baru kita ucapkan gitu kan. Jadi doa itu dibimbing oleh Tuhan, bukan doa dari kita gitu. Ini juga gitu, cahaya itu di perjalanannya. Kalau kita bicara metode, melakukannya gimana, caranya gimana, itu justru semua yang kita pikir itu menghentikan cahaya itu sendiri. Jadi, it's not about the metodenya itu, metodenya, tapi it's about being available untuk bisa menerima yang Tuhan hendak berikan gitu. Jadi kadang-kadang kita udah bingung masalah metode, caranya segala macam, tapi pada saat itu kita nggak available gitu loh. Pikirannya kemana, lalu kemudian kesibukannya kemana, hatinya kemana, kira-kira gitu. Jadi being available aja dulu gitu. Siapkan waktu, siapkan kesempatan, siapkan fasilitas mungkin ya, tempat duduk yang enak, tempat yang enak gitu, lalu waktu yang enak. Waktu yang enak saya udah sampaikan, waktu yang paling enak itu adalah jam 3 sampai jam 4 pagi gitu. Karena pada saat itu sistem planet kosmos itu yang paling bagus gitu. Jadi apapun yang kita lakukan di jam itu akan mencapai titik paling maksimal atau optimalnya gitu Kang Abu. Makanya di Quran dibilang kalau di surat 73 itu malam itu setengah, lalu dari setengah itu kurangi lagi setengah kan gitu ya. Coba dibuka tuh surat 73 ayat 1 sampai 8. Oke. Nah itu artinya antara jam 3 atau jam 3 sampai jam 4. Nah kalau waktunya itu ada di situ dan kita sudah tahu, sadar mengenai cahaya tadi, kan? Ya. Seperduanya dan kurangi lagi seperduanya itu sedikit gitu kan? Ya. Atau lebih dari seperdua itu, jadi sekitar jam 3, jam 4 pagi lah. Tiap daerah beda-beda, tapi kalau titik khatulistiwa sekitar jam segitu gitu. Nah itu duduk, diam, being available, dan kalau ada bayangan tentang apapun itu sadari, itu menghentikan. Jadi biarkan, tapi kita sadar apa itu cahaya, kita sadar kita punya roh itu cahaya, biarkan cahaya Allah itu kita ada di frekuensi itu dulu, lalu terjadi penyempurnaan itu, kira-kira gitu. Nah, gimana kita bisa sampai di frekuensi itu? Pasti bukan kita yang berjalan, tapi kita diperjalankan, ya. Kalau di surat 17 ayat 1 tuh Isra Mi'raj itu artinya Allah memperjalankan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya kan. Artinya sebenarnya kitanya nggak berjalan gitu. Kita itu di situ tahu titik awal kita di sini, banyak kelemahannya,
tahu titik akhirnya, di tengahnya itu kita nggak bisa apa-apa gitu, karena apa yang kita lakukan menghambat proses. Nah itu kalau saya sampaikan susah diomonginnya, tapi akan terjadi tadi saya bilang akibat atau hasilnya gitu. Misalnya nanti di sini ada Pak siapa ya, misalnya ada Bu siapa gitu ya. Nanti kelihatan kalau dia udah sering melakukan ini, kesadarannya bertambah. Kalau diajak ngomong spiritual tuh ada hal-hal yang nggak pernah dipelajarin sebelumnya, tapi dia sadar gitu, misalnya akhlaknya berubah dan sebagainya. Kepada orang lain dia lebih hubungannya lebih baik dan sebagainya. Dari situ terlihat gitu. Cuman kalau prosesnya sendiri itu tadi, duduk diam tenang, masuk ke non materi ya, sesuatu yang non materi yang nggak ada materinya, sehingga kita nggak bisa membayangkan apapun gitu. Nah, sadari bahwa Allah itu sesuatu yang cahaya di atas cahaya, nggak ada gambarnya, nggak ada apa-apanya, dan kita bersedia atau being available untuk membiarkan rencana Allah menyempurnakan cahayanya itu di dalam diri kita yang sejati itu terjadi gitu. Nggak ada metodenya Kang Abu, karena nggak ada metodenya. Metodenya hanya maksudnya nggak ada yang fix gitu ya Mas Sony ya, nggak ada yang pasti, nggak ada yang harus, nggak ada yang ideal gitu ya? Nggak ada. Oke. Kalau ada metodenya berarti itu kita yang melakukannya kan, karena ini kita menuju sesuatu yang nggak bisa dibayangkan, nggak bisa didescribe, maka ya nggak ada satu cara fisik atau usaha yang perlu kita lakukan gitu. Oke. Kira-kira gitu. Tapi harus tahu bahwa ini arah saya ke sana. Jadi kalau ada siapapun yang aku ini adalah Tuhan, bagian Tuhan atau apapun, ya pasti bukan gitu. Jadi harus tauhidnya mesti bener lah gitu kira-kira. Tauhidnya mesti bener. Nah ini nyambung ke pertanyaan berikutnya gini sih Mas Sony, antara kita being available, tidak mengapa-ngapa, dan kita mencari pembelajaran atau ilmu gitu. Kan pembelajaran ini juga bagian dari gitu ya. Nah gimana sih porsi antara nutrisi knowledge kita sama being available tadi, dimana pengetahuan kan penting, tapi pengetahuan juga justru malah bisa jadi konsep gitu misalkan. Nah sementara di satu sisi juga kita harus benar-benar tidak mengapa-ngapa gitu. Nah itu kaitan antara being available, ilmu, dan si meditatif tadi tuh gimana sih Mas Sony? Jadi gini, sebenarnya kalau kita sudah sampai kepada frekuensi non materi yang tadi, misalnya sebagai contoh ya, coba letakkan kebahagiaan yang kita punya, rasa syukur itu di alam non materi itu misalnya. Kalau kita ngerasa bahagia, kita ngerasa bersyukurnya tuh penuh seluas alam semesta dan sebagainya. Bahagia, ini yang disebut surga seluas langit dan bumi, itu kan kebahagiaan yang luasnya nggak ada terbatasnya ya. Dari situ misalnya baru kerasa, ternyata di situ kenapa sih orang kalau bersyukur mengucapnya alhamdulillah misalnya gitu Kang Abu. Karena ketika kita sudah mengalami rasa syukur yang kita letakkan di non materi itu, kita itu hanya ingin memuji Tuhan doang gitu. Nggak ada rasa mau terima kasih atau pengen minta ini, udah makasih ya udah dikasih ini, nggak ada, udah nggak bisa ngomong apa-apa kecuali memuji Tuhan gitu. Di situ semuanya kelihatannya hanya memuji Tuhan aja kerjaannya gitu, nggak ada apa-apa lagi gitu. Menarik ya, kalau orang di level misalnya kesadaran surganya yang itu kan masih pengen buah-buahan ya kan, masih pengen kalau di Quran misalnya bidadari apa gitu ya. Ternyata di alam non materi yang di cahaya itu hanya memuji Tuhan aja gitu misalnya. Nah kesadaran kenapa ada alhamdulillah diucapkan gitu kan, ya harus dialamin sampai ke sana. Nah, bahwa ketika kita mengalami itu, kita mengalami hanya alhamdulillah aja gitu, atau puji kepada Tuhan, itu kan menjadi sebuah pengetahuan atau kesadaran ya kan. Bukan yang kita cari, tapi yang kita dapat gitu.
ya kan? Nah, lalu nanti di situ kita bisa nanya, ya Allah, kenapa sih begini? Kenapa sih begitu? Itu semua jawabannya akan didapatkan gitu. Secara kun fayakun gitu. Misalnya Kang Abu punya pertanyaan. Misalnya kemarin saya ada pertanyaan apa ya? Misalnya tentang, bentar ya, saya cek dulu di diary saya. Sorry. Misalnya saya tanya tentang kasih sayang, misal. Apa sih maksud kasih sayang itu? Nih, sebentar ya, misalnya. Nih, misalnya, sebenarnya apa sih yang kita perluin dalam perjalanan kita ini? Ternyata Tuhan atau di cahaya itu kesadarannya sebenarnya kita perluin cuman Tuhan doang gitu, Kang Abu. Hidup ini kita cuma perlu Tuhan gitu. Tapi apakah yang kita perluin itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu kan? Tuhan itu kan sumber segalanya. Kita cuma perlu Tuhan kok. Nah, tapi jika apa yang kita perlukan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka hidup ini terasa sederhana dan sangat mudah gitu. Tapi semua orang atau kebanyakan orang di dunia ini sekarang hidup itu sibuk karena antara apa yang diperlukan sama apa yang diinginkan tuh nggak sejalan gitu. Misalnya gitu. Itu kan sesuatu kesadaran yang simple ya. Tapi kita dapat kalau udah ada di dalam situ gitu, di dalam apa namanya bahasa roh atau cahaya itu gitu. Misalnya tentang ini makanan, misalnya saya bertanya waktu itu kan, makanan yang baik tuh gimana sih gitu. Nah, jawabannya misalnya makanan itu hanya untuk mempertahankan hidup, bukan memuaskan keinginan. Gitu. Saya boleh makan apa yang saya sukai, makanan yang enak, tapi sebaiknya jangan makan apa yang badan saya nggak perluin gitu. Badan saya itu lebih pintar dari saya gitu. Dia tahu kapan kita perlu makan, kapan nggak perlu makan gitu. Tapi selama ini ternyata saya memperlakukan badan saya itu sebagai badan yang bodoh gitu. Instrumen lapar itu instrumen dari badan yang sangat pintar gitu. Jadi kalau kita lapar berarti badan kita perlu makan kan. Kalau belum lapar jangan makan gitu. Jangan dipeduliin jadwal makanan yang dibuat-buat gitu. Kalau saya nanya boleh nggak makan daging? Daging boleh dimakan, tapi itu perlu waktu lama untuk mencerna gitu. Orang-orang zaman dulu itu makan daging untuk setelah itu nggak makan berhari-hari gitu. Jadi kalau makan daging ya kita harus tahu bahwa ini susah dicerna misalnya gitu. Lalu kemudian makanan juga dikatakan ternyata intermittent fasting itu sangat bermanfaat buat kesehatan saya misalnya gitu. Jadi jadwal puasa yang harus lakukan apa? Saya kasih tahu ya, makan terakhir jam 6, makan berikutnya jam 12. Ini tiap orang beda-beda ya. Jadi ada sekitar 18 jam intermittent. Di tengahnya boleh minum apa misalnya. Itu semua kan bukan dari belajar gitu Kang Abu. Oke. Lalu saya bisa terjadi, oh ternyata di jam ke-12 apa yang terjadi ke tubuh dan sebagainya. Nanti tanya lagi mengenai apa misalnya, oh mengenai apa yang perlu saya lakukan untuk misalnya saya ada satu project gitu. Ada jawabannya semua gitu loh. Jadi tapi bukan konsep gitu loh. Gitu, bukan konsep. Semua itu dari bahasa cahaya itu gitu. Kita bisa berdialog di situ Kang Abu. Kang Abu boleh tanya gitu loh. Boleh bertanya apapun yang Kang Abu hendak tanyakan dan itu dijawab gitu. Itu namanya munajat itu, tapi di dalam bahasa yang itu yang benar-benar nggak ada kata-katanya, nggak ada suaranya. Kita juga waktu nanya juga diem aja, Tuhan pasti lebih tahu, oh yang tentang ini makanan, tentang apa, saya tentang macam-macam lah ya gitu ya kira-kira. Jadi hidup itu terasa kalau orang bilang kita ramai di dalam diam,
atau siapa yang bilang kemarin, Rumi ya, yang dibilang bahwa bahasa silence ya. Ya. Other is less translation yang pur katanya. Iya. Ya itu benar terjadi. Ketika kita diam nggak apa-apa, itu benar-benar terjadi dialog. Begitu kita ada yang lain-lain, akan ada poor translation gitu, kira-kira gitu. Nah, masuk ke dalam frekuensi itu dulu, itu sesuatu yang perlu di kalau saya boleh bilang dialami ya dalam hidup ini gitu ya. Supaya nanti itu semua nanti misalnya kayak kita meninggal pun ada di dalam bahasa itu tuh cahaya itu tuh. Cahaya, dan Tuhan nunjukin detail banget gitu, bukan yang kayak yang sangat detail gitu. Kayaknya kalau di surat 11 ayat 1 tuh rapi, terperinci ya kan, urut bagian demi bagian gitu, detail banget. Dan semua orang pasti bisa, karena semua orang punya fasilitas itu, dan ujung-ujungnya kan dia harus kembali ke Tuhan lewat jalan itu kan, lewat jalan itu. Makanya saya jadi paham kenapa sih Nabi ngajarin tauhid gitu loh. Karena begitu kita tauhidnya nggak bener, itu kita membuat sesembahan selain daripada itu yang benar-benar Tuhan benar-benar itu, ya kita berhenti perjalanannya gitu. Kira-kira gitu Kang Abu. Oke Mas, makasih di dalam sih, dahsyat. Makasih banyak Mas, banyak mengkonfirmasi gitu. Ini ada pertanyaan dari audiens di sini, nickname-nya Darbilionaire. Selamat siang Mas Sony, apakah cahaya kita bisa terlihat oleh orang lain? Nah ini menarik nih, silakan Mas. Cahaya kita terlihat dari orang lain. Gini, kita bisa lihat orang itu kayak menyenangkan gitu ya. Terus kemudian ada, kalau bilang auranya, jadi bisa mempengaruhi banyak orang gitu ya. Belum ngomong aja udah orang tuh seneng gitu deket dia gitu ya. Nah itu salah satu gambarannya gitu. Jadi nggak bisa terlihat yang gimana banget gitu kan. Kayak kita misalnya ngelihat Nabi Muhammad sampai hari ini itu, ketika kita ada di kotanya dia aja itu kok kayak auranya beda gitu. Madinah misalnya, atau kemarin saya deket kuburannya tuh kok beda gitu kan. Terus belum ketemu orangnya loh padahal gitu loh. Terus itu kan juga salah satu indikator lah kira-kira ya. Orang kalau saya ketemu Kang Abu tuh baru ketemu gitu aja udah, wah saya jadi kebuka hati saya gitu. Kirain jadi lapar Mas. Ya kan, enak gitu rasanya. Itu kan apalagi dengerin suaranya misalnya, lagi dengerin dia misalnya, ini dari situ kan terlihat gitu. Tapi nggak bisa dipakai pikiran ya. Bisa dipakai pikiran, itu semua perasaan di hati di situ. Lalu kemudian tapi kan tadi saya bilang ya, itu bukan buat diukur, diperbandingkan kan. Jadi bukan buat ngukur nih saya udah cahayanya udah sampai mana, karena itu kan pasti nggak akan pernah selesai gitu ya. Ini perjalanan nggak pernah selesai Kang Abu. Jadi kalau kita bilang Allah cahaya di atas cahaya tuh, kita pengen lihat sampai ujungnya, bisa nggak? Nggak bisa gitu. Even malaikat Jibril, malaikat siapapun belum pernah lihat Allah yang udah di ujungnya itu nggak gitu ada ya? Nggak ada. Nggak bisa. Jadi jangan pernah sampai kapanpun tuh kita akan ketemu Tuhan yang kayak kita cerita nanti Tuhan di hari kiamat akan duduk di kursi sebelahnya Nabi Muhammad gitu kan, nggak begitu gitu. Akan terus, kita tuh akan terus di dalam perjalanan mendekat kepada Tuhan, tapi nggak pernah akan sampai kepada Tuhan gitu. Oke. Apalagi nggak pernah gitu. Terus. Karena cahaya kan kita. Yang akan berjalan tuh cahaya.
Anyway, kayaknya menarik sih Mas, agak ceritain dikit gitu. Apa sih experience umroh terakhir Mas Sony gitu? Tadi menarik sih ketika masuk ke Madinah gitu. Apa sih? Kan pasti beda ya Mas dengan mengalami apapun, berangkat umroh dalam kesadaran 1, kesadaran 2 dan seterusnya gitu. Tapi latest experience Mas Sony umroh kemarin apa sih yang bisa kita share, yang bisa di-share gitu ke kita? Ya kalau secara fisik saya pertama kali sama keluarga besar gitu ya, jadi kan lebih enak gitu ya. Lalu kemudian kalau secara experience, ternyata di kota Madinah saya menikmati sekali yang namanya meditatif itu ya. Begitu ke Mekah kurang karena beda ininya gitu ya. Lalu sebenarnya spot paling bagus di Mekah itu adalah di Gua Hiro ya, kalau mau ke sana untuk bisa meditasi, duduk di sana itu spotnya paling bagus, tapi kan susah juga ya gitu ya duduk dan di sana meditasi ya. Lalu kalau dari sisi kesadaran sih sebenarnya itu tadi ya, menyadari bahwa ternyata apa yang Nabi Muhammad ajarkan itu atau Islam ajarkan lewat Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain, semuanya itu sesuatu yang sangat dalam gitu Kang Abu. Kalau kita sudah ada di dalam kesadaran cahaya, itu kuncinya ada di situ semua. Cuman itu sesuatu yang sangat-sangat dalam, asalkan kita ada di dalam kesadaran cahaya itu. Jadi kalau kita udah masuk semua teman-teman ini di dalam kesadaran cahaya ini, marilah kita membahas ayat-ayat Quran itu satu persatu dari kesadaran cahaya gitu. Lalu kita baru bisa tahu, oh yang dimaksud sholat itu, sholat dalam kesadaran cahaya itu artinya apa? Kenapa ada ayat inna a'toina kal kausar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya aku telah memberikan nikmat yang lebih demikian besar, sholatlah kamu gitu kan. Dan siapapun yang mengalami kau akan ini. Jadi itu misalnya apa gitu. Lalu ada kata-kata misalnya, kenapa ada kata-kata macam-macam tuh, kita bisa bahas tuh. Jadi membahas ayat Quran dari kenapa, misalnya tadi saya cerita kenapa sih bersyukur kok malah muji Tuhan gitu. Coba aja alamin kita di dalam kesadaran cahaya itu, nggak ada kata-kata lain Kang Abu kecuali memuji Tuhan gitu. Dan semua itu ada di dalam kesyukuran yang nggak ada batas misalnya. Nah itu satu persatu bisa sebenarnya dibahas dan dialamin gitu. Kenapa ada kata-kata misalnya Islam itu yang diridhoi, Islam yang mana, bukan label misalnya kan, tapi Islam sikap yang seperti apa yang bisa menyempurnakan cahaya misalnya. Kenapa yang lain nggak bisa? Karena ya selain Islam, selain pasrah, itu semua usaha gitu. Nah semua usaha menghentikan, benar-benar berhenti kita. Begitu kita berusaha, kita tuh berhenti dan menyetop cahaya itu gitu. Jadi kenapa Islamnya harus kafah misalnya, surat 2 ayat 208. Kafah itu artinya apa? Dari sisi kesadaran cahaya. Semua itu totally ketika kita udah dapat kesadaran cahaya tuh ternyata maknanya tuh dalam sekali. Dalam. Ayat yang tadinya kita sekedar baca gitu aja tuh dalam banget gitu. Kenapa misalnya yang kalau Ka'bah bentuknya kayak gitu kita udah bahas kan. Saya kesana ngeliat Ka'bah, Ka'bah ini simbol dari hati manusia gitu kan, kita udah bahas tuh. Kenapa misalnya warnanya hitam, lalu di situ ada makom Ibrahimnya, ada Hajar Ismail, kemudian ada kenapa dikelilingin 7 kali. Kenapa misalnya ada sa'i? Ternyata sa'i misalnya Kang Abu, sa'i itu di Quran, kalau orang bilang haji umroh harus sa'i, sebenarnya kalau buat saya sa'i itu nggak termasuk gitu. Dari dulu saya nanya, ini hakikat sa'i ini apa gitu ya. Sebenarnya itu cuman semacam budaya gitu misalnya. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 158 dibilang, kamu nggak apa-apa melakukannya, tidak berdosa melakukannya gitu. Tapi
berbuat baik dengan kerelaan hati itu yang lebih Allah syukuri misalnya gitu kan. Ini sih sebenarnya ada ibadah yang benar-benar esensial, ada ibadah-ibadah yang ditambah-tambahin kira-kira gitu. Oke. Yang sebenarnya nggak ada meaningnya kira-kira. Nah itu semua apa ya? Jadi lebih jelas. Nah enaknya kalau kita sudah sampai ke kesadaran cahaya tuh segala pertanyaan langsung dijawab Kang Abu. Karena ya Allah kan pakai bahasa roh itu tadi kan, bahasa ajam itu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita mendapat jawaban langsung gitu, kira-kira gitu. Meskipun ya kita sebagai manusia kadang-kadang juga punya hambatan juga yang menghambat ya, tapi at least tuh yang tadi Rumi bilang poor translation-nya nggak terlalu chaos lah ya, nggak terlalu chaos, jauh ya. banget gitu maknanya. Iya benar. Ya tapi kan juga semua perjalanan ya Mas Sony, maksudnya nggak bisa direct dan instan dalam tanda petik ya, maksudnya kita juga pasti nggak dan saya yakin bahwa semua kita nggak akan ada jalan yang exactly 100% in same way same path gitulah Mas Sony. Yang kadang kan juga suka gini nih Mas Sony, aduh dia udah levelnya ini gitu, dia udah kelasnya ini gitu, sementara aku belajar lama masih gini-gini aja gitu. Jadi justru malah banyak pembanding faktor jalannya, metodenya. Jadi ya balik lagi. Kadang kan gini ya, let's say agama gitu. Agama itu jembatan, tujuannya ya Tuhan. Jadi malah ribut di jembatan tapi nggak nyampe-nyampe gitu Mas Sony. Dan saya rasa itu yang jadi ya balik lagi ya. Kita sebagai manusia pasti ada konflik gitu, dan saya rasa penjelasan Mas Sony tadi lebih masuk ke dalam esensi gitu. Gitu sih intinya. Iya. Kalau kita harus tahu titik awal, titik akhir, bukan titik akhir. Kita mau kemana? Di tengah-tengah itu Tuhan kan yang memperjalankan. Jadi masa Tuhan peduli level, peduli kepada ini orang udah sampai di mana. Okay. Yang pertama itu. Yang kedua, proses itu terjadi karena kita ada di alam materi kan. Karena ada unsur waktu kan. Iya. Jadi alam materi itu ciri-cirinya 3, ada ruang, ada waktu, ada tempat. Berarti ada proses. Ya kan? Nah kalau kita udah masuk ke alam non materi, kita belajar di alam non materi cahaya, kan nggak ada proses Kang Abu, nggak ada waktu, semua terjadi ya disebut kun fayakun itu kan. Nah pertanyaannya, adakah kita di frekuensi itu gitu? Iya. Oke, thank you Mas Sony. Satu pertanyaan lagi, masih ada waktu Mas Sony? Boleh. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir karena mungkin ada kesibukan Mas Sony-nya. Ini mungkin tadi berkaitan sama Mas Sony bicara tentang doa gitu ya. Jadi pertanyaannya tuh intinya gini. Jadi gimana sih cara berdoa dengan benar supaya doa kita ini justru malah tidak memblok cahaya itu sendiri gitu. Nah, ini menarik nih Mas Sony. Silakan. Ya, doa itu kan kalau kita lihat doa itu sebenarnya bukan suatu saat dimana kita punya kebutuhan atau punya hajat yang kita mesti ucapkan kepada Tuhan, karena Tuhan itu kan maha tahu ya. Sebelum kita ucapkan pun Tuhan udah tahu apa yang kita mau dan apa yang kita pikirin, apa yang kita inginkan, dan Tuhan udah tahu bahwa semua yang kita pikirin, kita inginkan itu menghentikan cahaya itu, ya kan? Tapi kita juga hidup punya hal-hal materi yang kita perlu kayak anak, apa mau hidup sehat segala macam ya, itu juga Tuhan juga tahu gitu ya. Nah sebenarnya Iya. Oh ya, sebenarnya saat-saat berdoa itu adalah saat-saat kita memasrahkan semua keinginan, harapan apapun yang kita punya gitu ya kepada Tuhan, untuk supaya kita itu ada di dalam kepasrahan, sehingga apa yang Tuhan hendak sampaikan itu yang pasti lebih baik dari doa kita itu bisa terjadi gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, doa itu sebenarnya memohon untuk ditunjukin Tuhan. Itu kan Tuhan punya rencana yang terbaik ya. Rencana yang terbaik itu pasti punya hambatan karena belum terjadi kan. Hambatannya apa? Misalnya hambatannya itu ada karma yang kita lakukan di masa lalu. Karmanya apa? Karma kita pernah melakukan dosa, misalnya A gitu ya. Sehingga rencana yang terbaik yang ini nggak terjadi gitu. Nah, sekarang pertanyaan kita ke Tuhan, gimana caranya supaya karma itu dilepaskan, supaya Tuhan bisa hapuskan atau bongkar dan segala macam? Itu
supaya yang rencana Tuhan mau sampaikan itu terjadi gitu Kang Abu. Nah, nanti Tuhan bantu untuk melepaskan itu gitu. Nah, jadi dari situ, oh iya, yang ini dilepas, yang ini masih kurang ini ya, lepas lagi, yang ini misalnya nanti Tuhan ngasih petunjuk kira-kira gitu. Nah, di situ kita akan terjadi proses munajat. Jadi munajat itu kan dua arah ya. Jadi doa itu kan ada doa satu arah yang kita ke Tuhan, ada juga yang dua arah gitu ya. Nah, sebenarnya nanti naik lagi ke satu level di mana doa itu sebenarnya Tuhan yang bicara kepada kita bicara kepada Tuhan, tapi sebenarnya kita sebenarnya itu kalimat Tuhan juga gitu loh. Kang Abu bisa ini nggak? Misalnya nih saya sama Kang Abu diskusi, saya ngomong sama Kang Abu itu berarti satu arah kan? Iya. Kang Abu ngomong sama saya satu arah. Bisa terjadi komunikasi dua arah, namanya munajat. Kang Abu sama saya saling diskusi dialog. Nah, yang sebenarnya yang paling bagus itu adalah sebenarnya Kang Abu itu ngomong ke saya untuk saya ngomong ke Kang Abu, tapi ucapan saya itu ucapan Kang Abu semua sebenarnya. Jadi saya waktu ngomong itu dibimbing Kang Abu sepenuhnya. Oke. Dalam doa, dalam bimbingan Tuhan gitu. Itu yang paling benar gitu. Nah, kalau kita udah di dalam cahaya itu, sebenarnya ya itu yang terjadi gitu. Dimana doa kita adalah bimbingan dari Tuhan. Jadi di dalam berdoa tuh pertama-tama kita minta kepada Tuhan untuk dibimbing berdoa kepadanya gitu. Oke. Bukan yang kita mau dari pikiran kita gitu. Kira-kira gitu. Ya sekarang kan konsepnya tuh bahwa mau apa aja minta gitu ya Mas ya. Mau apa aja doa. Jadi 40-40 kalau ngomong, kalau kamu berdoa aku akan kabulkan gitu. Jadi mindsetnya tuh Tuhan kayak jadi divisi pengkabulan keinginan gitu loh Mas. Jadi jadi kayak yang ya udah mau apa aja oke, dan ya lupa gitu bahwa segala sesuatu juga kan bukan masalah keinginan kita, tapi justru apa yang diberikan oleh Tuhan ke kita gitu ya. Intinya lebih ke situ sih sebetulnya. Jadi ya kembali apa namanya, ya mungkin harus merubah paradigma bahwa doa itu bukan urusan minta kali ya Mas ya. Iya, doa itu adalah saat-saat dimana membiarkan kehendak Tuhan terjadi gitu, dan bagaimana apa yang tidak hambatannya apa, dan itu yang kita tanyakan gitu kira-kira. Oke, Mas Sony, terima kasih. Ini juga udah jam 14.04 nih, Mas Sony harus next meeting gitu. Final statement mungkin untuk 2 episode si Cahaya ini, apa sih yang bisa di recap gitu, silakan. Ya, ini cuman perkenalan aja dan sesuatu yang perlu dialami, di mana kita bisa tahu bahwa kita itu sekarang seperti apa dan menuju kemana. Kita menuju kepada Tuhan yang merupakan cahaya di atas cahaya. Cahayanya seperti apa kita udah bicara secara permulaan ya, awalnya gitu ya. Kemudian apa yang terjadi di situ kita juga tadi udah bahas. Nah, itu semua masih di dalam teori. Ibu, Bapak, Ibu sekalian perlu mengalami, karena ujung-ujungnya kalau mau berjalan kembali pada Tuhan yang cahaya, nah kita ada cahaya juga, itu harus tahu arah perjalanan seperti apa yang menghentikan. Kalau paling tidak Bapak Ibu bisa mengidentifikasi kalau ada misalnya gambaran, bayangan, konsep, teori di mana Tuhan itu wujud, Tuhan itu begini begitu, lalu kemudian menuju kepada Tuhan seperti apa, itu semua bisa dinegasikan gitu. Tuhan nggak seperti itu, Tuhan itu yang saya tahu itu cahaya di atas cahaya, cahayanya begini misalnya. Tinggal kalau udah tahu gitu ya caranya hanya untuk mengalaminya gitu. Makanya saya pernah bilang ada satu bahayanya orang beriman adalah dia percaya. Beriman itu percaya. Orang percaya itu kadang-kadang bisa ngomong iya sebelum dia ngalamin. Iya. Benar. Nah makanya kita sekarang mesti berhenti itu dan mulai mengalami gitu. Kira-kira itu. Gitu ya. Oke, Mas Sony, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan untuk Mas Sony, Mas. Makasih, dan jangan bosan, nanti kalau ada waktu lagi kita lanjutin karena seru ya. Something praktikal, sesuatu hal yang direct path gitu, yang bukan teoretikal lagi gitu ya, dan
Dan ya balik lagi gitu, bahwa segala sesuatu yang dialami itu, bahkan pengalaman itu kan bukan karena kata-kata atau suara atau pokoknya katanya. Jadi setuju sih Mas, bahaya orang beriman tuh langsung percaya tanpa mengalami gitu ya. Dan saya rasa ya kita jangan terlalu sibuk dengan apa yang katanya gitu, tapi justru yakin karena kenapa? Karena mengalami gitu. Nah mudah-mudahan diskusi ini juga mentransformasikan kita dari knowledge menuju kepada pengalaman itu sendiri. Terima kasih. Nah, Kang Abu kalau boleh ya, besok kita bahas satu-satu, kalau ada waktu lagi, saya dikasih waktu, kita misalnya bahas bagaimana cara bersyukur di pertama kali yang simple, misalnya bukan yang simple, yang very kunci itu adalah bersyukur juga dan bahagia di letakkan di dalam materi itu rasanya kayak apa. Nah, itu kalau mungkin dari situ mulainya. Bagaimana kita meletakkan syukur dan bahagia di alam cahaya lah ya, yang tidak terpitasi gitu. Mas Sony, terima kasih sekali lagi. Boleh tepuk tangan untuk Mas Sony. Insya Allah nanti kita akan rencanakan lagi, kita akan jadwalkan lagi. Semoga ini jadi serial yang saya rasa sangat bermanfaat untuk kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.